Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu malam Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di balkon istana. Ia memandangi langit yang bertabur bintang, lalu berkata dalam hati, "Aku penguasa di bumi ini, tapi mengapa aku tak bisa melihat sang penguasa alam semesta?" Paginya, Raja memanggil seluruh ulama, filsuf dan cendekiawan istana. "Aku ingin melihat Tuhan," kata Raja dengan nada serius. Semua orang kaget. Beberapa mencoba menjelaskan dengan penuh kehati-hatian. "Yang mulia," kata seorang ulama, "Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata manusia." "Tapi aku Raja," potong Raja Harun al-Rasyid. "Jika aku ingin melihatnya, aku harus bisa." Semua terdiam, tak ada yang berani membantah. Maka dipanggillah satu-satunya orang yang mampu menjawab pertanyaan paling mustahil, Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan gaya santainya. "Aku dengar Paduka ingin melihat Tuhan?" tanyanya sambil menyeruput air jeruk. "Benar, dan kau harus membuat itu terjadi. Jika gagal, aku akan memenggalmu." Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Baik, tapi sebelum itu saya punya syarat satu saja. Paduka harus menatap langsung ke matahari siang ini selama 5 menit tanpa berkedip." Raja terkejut. "Apa maksudmu? Itu bisa membuat mataku buta." "Benar," kata Abu Nawas. "Kalau melihat makhluk ciptanya saja kau tak sanggup, bagaimana mungkin kau sanggup menatap sang penciptanya langsung?" Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Tuhan bukan untuk dilihat dengan mata, tapi dirasakan dengan hati. Jika mata tak bisa melihatnya, bukan karena Tuhan terlalu jauh, tapi karena mata manusia terlalu lemah." Raja perlahan mengangguk, lalu menunduk. Ia tersenyum kecil. "Kau benar, Abu Nawas. Permintaanku terlalu sombong. Aku ingin melihat Tuhan, tapi bahkan mataku tak tahan melihat cahaya kecil darinya." Abu Nawas membungkuk. Terkadang ketidaksanggupan melihat justru adalah bukti bahwa yang ingin dilihat itu terlalu agung. Raja tidak jadi memenggal Abu Nawas, malah memberinya hadiah berupa kain terbaik dan tempat tidur baru. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja ingin mencari hiburan dan memutuskan untuk memancing. Ia memanggil Abu Nawas untuk menemaninya. "Abu Nawas, hari ini kita akan pergi memancing di sungai," kata Raja dengan semangat. Abu Nawas sedikit bingung, mengingat sudah lama tak turun hujan, dan sungai-sungai di daerah itu menjadi kering. Tetapi ia tidak berani menolak perintah Raja, hanya tersenyum sambil mengikuti keinginan baginda Raja. Sesampainya di tepi sungai, Raja terkejut melihat sungai itu kering kerontang, hanya menyisakan beberapa batuan dan lumpur. Namun tak ingin terlihat salah, Raja berpura-pura tetap tenang dan bersikap seperti biasa. "Baiklah, Abu Nawas, kita mulai memancing di sini." Abu Nawas yang sudah ingin tertawa menahan dirinya. Ia kemudian berkata dengan nada serius, "Baginda, ikan-ikan di sini sangat pemalu. Kita harus memberi mereka umpan yang istimewa." Raja yang mulai bingung namun tak ingin terlihat kalah menjawab, "Kalau begitu, bawa umpan apa saja asal kita dapat ikan." Abu Nawas pun mencari-cari sesuatu, lalu meletakkan sebuah batu besar di ujung pancing Raja. "Ini umpan terbaik, Baginda. Ikan-ikan di sungai ini sangat menyukai batu." Raja mulai mengangkat alis. Ikan yang menyukai batu. Tapi karena gengsi, ia tetap melanjutkan memancing sambil duduk penuh kesabaran, melemparkan pancingan berbatu ke sungai yang kering kerontang itu. Setelah beberapa saat, Raja merasa aneh karena tak ada tanda-tanda ikan. "Abu Nawas, kemana ikannya? Aku tak merasakan tarikan sedikit pun." Abu Nawas menentawanya lagi dan berkata dengan wajah serius, "Baginda, saya rasa ikan-ikan di sungai ini sedang pergi piknik ke sungai sebelah. Maklum, air di sini sudah kering." Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum menyadari kekonyolannya sendiri. Ia mulai tertawa keras sambil memukul-mukul punggung Abu Nawas. "Abu Nawas, kau sungguh pintar menghiburku. Lain kali kita pastikan sungainya penuh air dulu ya." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum.
Dalam hati ia merasa lega karena berhasil membuat raja tertawa dengan pertolongan memancing yang tak akan pernah terlupakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasana. Tiba-tiba muncul sebuah ide iseng melintas di pikirannya. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku punya tugas istimewa untukmu," kata Raja sambil tersenyum penuh misteri. Abu Nawas yang sudah curiga dengan nada suara Raja bertanya, "Apa tugas itu, Baginda?" Raja menjawab, "Aku ingin kau membangun sebuah masjid megah untukku. Tapi ingat, kau hanya punya waktu 1 malam. Jika gagal, kau akan dihukum berat." Abu Nawas menggaruk-garuk kepala. "Baginda, apakah tidak ada tugas yang lebih mudah? Mungkin seperti membuat teh." Raja tertawa, "Tidak, ini perintahku. Mulailah malam ini." Setelah menerima perintah itu, Abu Nawas pulang dengan santai. Warga yang mendengar tugas itu mulai heboh. "Abu Nawas pasti tidak akan bisa menyelesaikannya," kata mereka. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Malam harinya, ia membawa beberapa perkakas sederhana dan mendirikan sebuah tenda kecil di lapangan. Lalu, ia memasang papan besar di depan tenda itu bertuliskan, "Pendaftaran wakaf untuk masjid kerajaan. Donasi Anda adalah amal jariah." Keesokan paginya, Raja datang untuk melihat hasil kerja Abu Nawas. Namun yang ia temui hanyalah tenda kecil dengan papan pengumuman. Raja berteriak, "Abu Nawas, mana masjidku?" Abu Nawas keluar dari tenda dengan santai. "Baginda, masjid ini sedang dalam tahap awal pembangunan. Saya sudah memulai dengan langkah pertama, yaitu mengumpulkan dana dari warga." Raja terkejut, "Apa maksudmu? Aku ingin masjid ini selesai dalam semalam." Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, membangun masjid butuh banyak waktu dan biaya. Dalam semalam saya hanya bisa memulai prosesnya. Tapi jangan khawatir, jika Baginda menyumbangkan semua harta di istana, masjid ini bisa selesai lebih cepat." Raja terdiam, ia tidak menyangka akan ditarik untuk ikut berdonasi. Para menteri yang mendengar itu mulai tertawa terbahak-bahak. Raja akhirnya berkata, "Abu Nawas, kau memang cerdik. Kali ini aku mengampunimu. Tapi ingat, jangan coba-coba memanfaatkan ide ini untuk hal yang lain." Abu Nawas memungkuk hormat, "Tentu Baginda. Segala tugas dari Baginda selalu saya selesaikan dengan sepenuh hati." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan sebuah perintah yang unik. Sang Raja yang terkenal suka melihat hal-hal baru ingin menguji kemampuan seni Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau melukis wajahku. Tapi ingat, lukisan ini harus benar-benar indah dan persis seperti wajahku yang gagah ini. Jika kau gagal, kau tahu hukuman apa yang menantimu." Abu Nawas menelan ludah. Ia bukan pelukis, dan dia sadar betul bahwa melukis wajah raja dengan sempurna adalah tugas yang mustahil. Namun dia tak mungkin menolak perintah sang raja. Lalu sambil tersenyum cerdik, Abu Nawas berkata, "Ampun Baginda, hamba akan melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Izinkan hamba mengambil waktu sehari penuh." Raja setuju dan Abu Nawas segera pulang ke rumah, memikirkan ide cerdik yang bisa menyelamatkannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain. Wajahnya penuh percaya diri. Sementara Raja dan para pejabat penasaran menantikan hasil karya Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, tunjukkanlah lukisan wajahku," seru Raja dengan penuh antusias. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutup kanvasnya. Namun, alangkah terkejutnya, semua orang melihat bahwa di atas kanvas itu hanya ada sebuah cermin besar yang memantulkan wajah Raja sendiri. Para pejabat terdiam, dan Raja langsung berkata, "Abu Nawas, apa maksudnya ini? Ini hanya sebuah cermin, bukan lukisan." Abu Nawas menunduk sopan dan berkata,
Ampun Baginda, hamba pikir tidak ada cara yang lebih sempurna untuk menangkap ketampanan dan kegahan Baginda, selain dengan menunjukkan wajah Baginda yang sesungguhnya. Lukisan yang paling sempurna adalah cerminan diri Baginda sendiri. Raja terdiam sesaat, lalu tersenyum lebar sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga membuatku tertawa. Aku akui, tak ada lukisan yang bisa menandingi diriku sendiri. Para pejabat ikut tertawa dan raja dengan senang hati melepaskan Abu Nawas tanpa hukuman. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal sering memberi perintah aneh-aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas bertanya dengan hati-hati, "Tugas apa, tuanku?" Raja mengangkat tangan dan berkata dengan nada serius, "Aku ingin kau menangkap petir saat hujan turun. Aku ingin melihat kekuatanmu yang legendaris." Abu Nawas terperangah, tapi ia segera menyadari bahwa ini adalah salah satu ujian dari raja yang ingin mengerjainya. Sambil berpikir cepat, ia tersenyum licik dan berkata, "Baik, tuanku, hamba siap melaksanakan perintah ini, tapi ada satu hal yang hamba butuhkan." Raja penasaran, "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana, karena petir hanya bisa ditangkap dengan rantai emas, dan hamba butuh pasukan istana yang akan membantu menahan rantai emas tersebut saat petir datang." Raja terkejut mendengar permintaan itu. "Mengapa kau butuh rantai emas dan pasukan?" tanyanya. Abu Nawas dengan cerdas menjawab, "Petir itu sangat kuat, tuanku. Kalau aku menangkapnya sendiri tanpa rantai emas dan bantuan pasukan, pasti aku akan terbakar oleh kekuatan petir. Tapi kalau ada rantai emas dan pasukan, maka petir akan tertarik ke rantai itu dan bisa ditangkap dengan aman." Raja terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Ia tahu memberikan rantai emas sebesar itu akan membuat istana rugi, apalagi melibatkan pasukan hanya untuk menangkap petir. Tapi ia juga tidak mau kalah dalam permainan ini. Setelah beberapa saat, raja akhirnya berkata, "Baiklah, Abu Nawas, aku setuju memberikan rantai emas dan pasukan. Tapi ingat, jika kau gagal menangkap petir, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. "Hamba siap, tuanku," jawabnya dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun di kota, dan petir menyambar-nyambar di langit. Abu Nawas bersama pasukan istana berbaris di lapangan, membawa rantai emas besar yang dijanjikan raja. Saat petir menyambar dengan keras, Abu Nawas berpura-pura berteriak kepada pasukannya, "Siap semuanya, pegang erat rantainya, petir itu akan datang." Tiba-tiba kilat menyambar dari kejauhan, dan Abu Nawas melihat kesempatan untuk menjalankan triknya. Ia dengan cepat berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan lepaskan rantainya, atau kita semua akan celaka." Para pasukan yang ketakutan segera melepaskan rantai emas dan lari ketakutan. Sementara Abu Nawas berpura-pura mengejar petir yang tidak pernah bisa ditangkap. Saat kembali ke istana, raja bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau berhasil menangkap petir?" Dengan wajah pura-pura penuh penyesalan, Abu Nawas menjawab, "Maaf, tuanku, hamba hampir menangkap petir, tetapi pasukan yang memegang rantai ketakutan dan melepaskannya. Akhirnya petir pun kabur." Raja menghela napas, tapi tahu bahwa Abu Nawas lagi-lagi berhasil lolos dari perintah mustahilnya. Ia tak bisa menghukum Abu Nawas karena semuanya berjalan sesuai rencana, meski tentu saja tak ada petir yang bisa tertangkap. Dengan tertawa kecil, raja berkata, "Baiklah, Abu Nawas, kali ini aku biarkan kau lolos. Tapi ingat, lain kali kau harus benar-benar menangkapnya." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan menjawab, "Tentu, tuanku, lain kali hamba pasti lebih siap." Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sangat sederhana. Namun, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi.
Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia penuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya sayang, tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Bahkan selama ini istri Abu Nawas merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Justru jawaban Abu Nawas ini membuat sang istri makin marah-marah. Ia terus mengomel dan memerahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Kemudian Abu Nawas diajaknya duduk di meja makan. Sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. Kamu memang istriku yang sangat solehah, puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri terlena dengan pujian itu, lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya, karena rasa pedas yang luar biasa. Seketika itu Abu Nawas kaget dan heran melihat istrinya yang tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas. "Aku teringat almarhum ibuku. Ibu sangat menyukai masakan sup ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhumah ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Ya sudahlah, wahai istriku. Ibumu itu orang baik. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhumah ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali, bahkan tak jadi minta dibelikan kalung. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayon manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya
agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau sang tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar, tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesok harinya, dia membuka praktek pengobatan di depan rumahnya. Lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi, tidak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti, menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. Oh, pantas. Aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri tuan, tapi anehnya pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu.
ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata sang tabib emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan, gagal rencanaku, pikir sang tabib palsu. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata sang tabib palsu. Oh, silahkan. Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, makanya hilang ingatan? Tanya Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat, jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minumnya Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin. Aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh? Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya, kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide. Aku pasti berhasil, ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu menjawab, tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku, untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Iya, mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, aku dapat uang 1000 dinar dong, tanya tabib palsu itu penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. Ini uang 1000 dinar untukmu,
ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar?" tegas sang tabib palsu dengan emosi. "Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar?" tanya balik Abu Nawas. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta, Pak?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya si tabib kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas," protes si tabib palsu. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat," jelas Abu Nawas. Tapi palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah malam yang sunyi. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh mengikuti langkahnya. Ketika menoleh ke belakang, ternyata ada sosok menyeramkan, yaitu setan yang mengintainya dari jauh. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak merasa takut. Ia malah merasa ini kesempatan yang baik untuk mengerjai setan itu. Setan yang merasa Abu Nawas adalah manusia yang terkenal licik dan pintar ingin menguji kecerdikannya. Dengan tawa seram, ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kau pintar, tapi kali ini kau tak akan bisa lolos dari jebakanku. Aku akan membuatmu menderita." Abu Nawas tanpa gentar sedikit pun menyambut tantangan itu dengan tenang. "Wahai setan, kenapa kau ingin membuatku menderita? Bukankah hidupku sudah cukup rumit tanpa gangguanmu? Tapi kalau kau ingin mencobanya, mari kita lihat siapa yang lebih licik di antara kita." Setan tertawa jahat. "Kau memang pintar bicara, Abu Nawas, tapi aku punya rencana jahat yang pasti membuatmu takut dan lari ketakutan." Abu Nawas pura-pura tertarik dan mendekati setan itu. "Oh, begitu. Rencana macam apa yang kau maksud?" Setan berkata dengan nada mengancam. "Aku akan memberimu mimpi buruk setiap malam. Kau akan tidur dengan rasa takut dan bangun dan ketakutan yang tak berujung." Namun bukannya takut, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. "Wahai setan, kau sungguh tak tahu apa-apa tentangku. Kau bikin aku takut dengan mimpi buruk? Padahal kau tahu tidak, ada mimpi buruk yang lebih buruk daripada yang bisa kau buat." Setan terdiam bingung. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Aku adalah setan. Tidak ada mimpi yang lebih buruk dari yang bisa kubuat." Abu Nawas mendekat dan berbisik dengan nada serius. "Aku tahu mimpi yang jauh lebih buruk dari semua mimpimu. Bayangkan jika setiap malam kau bermimpi tentang istri-istriku datang menagih hutang, meminta uang belanja, dan menyuruhmu mencuci piring sampai pagi. Itu adalah mimpi buruk yang tak tertahankan." Setan yang mendengar itu langsung gemetar. Ia membayangkan dirinya dicerca oleh istri-istri Abu Nawas yang galak, meminta ini itu dan ngomel sepanjang malam. Setan tak pernah membayangkan ada mimpi yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia buat. "Wah, itu mengerikan," seru setan sambil mundur perlahan, mulai merasa kapok. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata lagi dengan nada menggoda, "Dan kau tahu, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu bermimpi menjadi suamiku. Kau akan dituntut ini itu setiap hari. Tidak hanya mimpi buruk, tapi kehidupan nyata yang penuh penderitaan." Setan semakin ketakutan. "Tidak, tidak, cukup. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi, Abu Nawas. Kau terlalu licik dan menyeramkan bagi setan sepertiku." Setan itu pun lari terbirit-birit, meninggalkan Abu Nawas sendirian di malam hari. Abu Nawas hanya tersenyum puas, merasa berhasil menakuti setan sampai kapok.
Dan sejak hari itu, setan tidak pernah berani mendekati Abu Nawas lagi. Setiap kali ada setan lain yang bertanya, setan yang pernah ditipu itu selalu berkata, "Jangan pernah coba-coba mengganggu Abu Nawas. Dia bisa membuatmu mengalami mimpi buruk yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. "Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba?" tanya sang menteri merasa heran. "Benar, wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan Raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, 'Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?' Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal, yang entah datangnya dari mana," kata Baginda Raja menjelaskan. "Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin, Paduka," timpal sang menteri. "Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin," balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu?" kata sang menteri mengusulkan. "Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu," tanya Baginda Raja bingung. "Begini, Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka. Tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu," kata sang menteri menjelaskan. "Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah," balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani, Paduka. Tapi saya perlu tahu apa impiannya kalau saya berhasil," kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1.000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku, sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. "Baik, Paduka yang mulia, saya sangat bersedia," sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. "Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini," jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. "Ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya?" pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, "Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas,
Kau akan menderita selama sebulan, ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukannya Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun," ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di pasar kota, Abu Nawas sedang berjalan-jalan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba ia melihat seorang pedagang kurma yang sedang berteriak lantang, menawarkan barang dagangannya. Kurma ini adalah kurma terbaik di negeri ini, manis seperti madu dan lembut seperti sutra, seru pedagang itu sambil memamerkan sekotak kurma yang terlihat segar. Abu Nawas yang terkenal cerdik mendekati pedagang itu dengan senyum lebar. Ia merasa ada yang aneh dengan gaya promosi pedagang tersebut. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dan mencicipinya. Ia mengunyah perlahan, lalu memasang ekspresi serius. "Kurma ini memang manis, tapi aku merasa kurma ini punya kekuatan gaib." Pedagang itu terkejut. "Kekuatan gaib? Apa maksudmu, Tuan?"
Abu Nawas mengangguk tegas. Ya, kurma ini bisa membuat orang jadi pintar mendadak. Tapi tentu saja aku harus menguji lebih lanjut. Pedagang itu yang ingin menarik perhatian orang-orang di pasar langsung ikut bermain. Kalau begitu, buktikanlah Tuan. Jika benar kurmaku punya kekuatan seperti itu, maka aku akan memberimu 1 kotak penuh secara cuma-cuma. Abu Nawas memakan sebutir lagi kurma, lalu menatap pedagang itu dengan tajam. Sekarang, aku akan mengajukan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan membayar kurmamu dengan harga 2 kali lipat. Tapi jika kau tidak bisa menjawab, aku akan mengambil kurmamu gratis karena itu tandanya aku lebih pintar darimu setelah makan kurma ini. Pedagang itu berpikir sejenak. Baik, apa pertanyaanmu, Tuan? Abu Nawas tersenyum. Berapa jumlah total biji kurma dalam kotak ini? Pedagang itu terdiam. Ia tidak pernah menghitung biji kurmanya dan jelas tidak tahu jawabannya. Aku tidak tahu, Tuan, katanya gugup. Abu Nawas tertawa kecil. Lihat, kurmamu benar-benar ajaib. Aku baru makan 2 butir saja dan aku sudah bisa mengalahkanmu dalam kecerdasan. Merasa malu karena kalah di depan orang-orang, pedagang itu akhirnya menyerahkan sekotak kurma kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas belum selesai. Sambil berjalan pergi, ia berkata lantang, "Tapi ingat, kurma ini hanya membuat orang pintar selama 7 hari saja. Jadi kau harus segera makan kurma lagi jika ingin kembali cerdas." Orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak. Sementara pedagang itu hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Sejak saat itu, pedagang tersebut menjadi lebih berhati-hati dalam berpromosi. Dan Abu Nawas kembali terkenal karena akal liciknya yang menghibur. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kerajaan ada seorang menteri yang terkenal tolol tetapi sangat pandai menjilat raja. Menteri ini sering iri pada Abu Nawas karena kecerdikannya yang membuat raja kagum. Suatu hari, menteri tersebut ingin mempermalukan Abu Nawas di depan sang raja. "Baginda," kata sang menteri kepada raja, "hamba yakin Abu Nawas ini hanya pandai bicara, tapi sebenarnya dia tidak terlalu pintar. Baginda harus mengujinya." Raja yang selalu senang melihat kecerdikan Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, aku akan menguji dia, tapi kau harus terlibat di dalamnya." Menteri yang tolol itu menyetujui dengan percaya diri, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau menyelesaikan masalah ini. Menteri kami ingin tahu apakah kau bisa menghitung jumlah bintang di langit. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum kecil. Ia sudah tahu menteri itu ingin menjebaknya. "Tentu, Baginda. Tapi saya butuh bantuan dari Pak Menteri ini." Menteri itu bingung, tapi ia tidak ingin terlihat bodoh di depan raja. "Bantuan apa, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada sombong. "Saya akan menghitung jumlah bintang di langit malam ini," kata Abu Nawas. "Dan tugas Anda adalah memastikan saya tidak melewatkan 1 pun bintang." Malam itu Abu Nawas membawa menteri ke lapangan terbuka. "Pak Menteri, kita mulai menghitung bintang. Tolong pegang tangga ini dan awasi saya dari bawah. Kalau saya melewatkan 1 bintang, segera beritahu saya." Menteri yang tidak tahu bahwa ia sedang dikerjai memegang tangga dengan serius. Abu Nawas naik ke atas tangga sambil pura-pura menunjuk ke langit dan berkata, 1, 2, 3. "Tunggu, ada yang terlewat. Lihat, Pak Menteri." Menteri yang tolol itu melihat ke langit dengan penuh perhatian. "Di mana Abu Nawas? Saya tidak melihatnya." Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, saya harus mulai dari awal lagi. 1, 2, 3. Hal ini berlangsung selama berjam-jam, hingga menteri itu kelelahan. Tetapi Abu Nawas tetap berpura-pura menghitung. Akhirnya, menteri itu tidak tahan lagi. "Abu Nawas, ini mustahil. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah bintang," teriaknya dengan penuh frustasi. Keesokan harinya, Abu Nawas melapor kepada raja. "Baginda,
tugas saya sudah selesai. Raja bertanya dengan penasaran, lalu berapa jumlah bintang di langit? Abu Nawas menjawab, saya hampir selesai menghitung Baginda, tetapi pementri menyatakan bahwa itu mustahil. Jadi saya rasa beliau lebih tahu. Raja tertawa terbahak-bahak. Menteri, kau benar-benar tolol. Ini pelajaran untukmu agar tidak menantang Abu Nawas lagi. Menteri yang tolol itu hanya bisa menunduk malu, sementara Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Sejak saat itu, menteri tersebut kapok untuk mengusik Abu Nawas lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, seorang pendeta terkenal dari negeri seberang datang ke kota Baghdad. Pendeta itu terkenal akan ilmunya, tetapi juga dikenal sombong dan suka merendahkan orang lain. Ia menantang siapa saja untuk berdebat dengannya, dengan taruhan bahwa yang kalah harus mengikuti agama pemenangnya. Baginda Raja mendengar tantangan itu dan langsung memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, ujar Baginda, aku ingin kau menerima tantangan pendeta itu. Jika kau kalah, seluruh kerajaan kita akan malu. Tapi aku yakin kau bisa mengatasinya. Abu Nawas tersenyum, baik Baginda, beri saya waktu sehari untuk bersiap. Di tengah lapangan istana yang dipenuhi warga, pendeta sombong itu berdiri dengan percaya diri. Ia mengenakan jubah mewah, membawa kitab besar dan senyum meremehkan. Ayo, siapa yang berani berdebat denganku? Aku akan buktikan bahwa aku tak terkalahkan, serunya. Abu Nawas maju dengan santai. Ia membawa tongkat kayu dan mengenakan pakaian sederhana. Akulah lawanmu, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Pendeta tertawa keras. Kau, orang sederhana seperti kau ingin melawan ilmuku? Baiklah, mari kita mulai. Pendeta bertanya, Abu Nawas, jika Tuhan itu maha kuasa, mengapa dia menciptakan dunia dengan begitu banyak penderitaan? Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, jika kau punya rumah besar dan nyaman, mengapa kau pergi jauh-jauh ke sini untuk mencari lawan debat? Apakah kau tidak puas? Terang Abu Nawas. Pendeta terdiam, wajahnya mulai memerah. Kemudian pendeta berkata, baik, kau cerdik, tapi jawab ini. Jika Tuhan itu satu, mengapa manusia berbeda-beda agama? Abu Nawas menjawab, itu seperti makanan. Kita semua makan untuk kenyang, tapi cara masaknya berbeda-beda. Tuhan memberi manusia akal untuk mencari jalan terbaik menurut keyakinan masing-masing. Tapi jalan terbaik tetaplah yang membawa manusia lebih dekat kepadanya. Warga mulai bersorak memuji Abu Nawas. Pendeta yang mulai terpojok memutuskan untuk menyerang dengan pertanyaan jebakan. Jika kau begitu yakin akan Tuhanmu, buktikan bahwa dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa dia angkat. Abu Nawas tersenyum lebar. Baik, aku akan menjawabnya. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Tanyakan apa saja, jawab pendeta. Bisakah kau membuat pertanyaan yang tidak bisa kau jawab sendiri? Pendeta langsung terdiam. Keringat mulai bercucuran di wajahnya. Warga yang menonton tertawa terbahak-bahak. Pendeta yang tak sanggup menjawab akhirnya mengaku kalah. Ia terpaksa memenuhi janjinya untuk pindah agama. Namun, Abu Nawas yang bijak berkata kepada Baginda dan warga, kita tidak bisa memaksa keyakinan seseorang, Baginda. Yang penting kita semua belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehinaan. Pendeta itu yang merasa malu tapi tersentuh oleh kebaikan hati Abu Nawas, akhirnya memilih tetap tinggal di kota untuk belajar lebih banyak tentang agama Abu Nawas. Warga bersorak gembira dan Baginda memuji kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk membuatku terhibur. Kali ini aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Bagaimana kalau kau menjadi raja selama sehari? Abu Nawas terkejut sekaligus curiga. Menjadi raja, Baginda? Hanya sehari? Raja tersenyum licik. Ya, hanya sehari. Tapi ingat, selama kau menjadi raja, kau harus menjalankan tugas dan menghadapi semua masalah kerajaan. Apakah kau berani? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum.
Tentu saja, Baginda, ini akan menjadi pengalaman yang menarik. Esok harinya, Abu Nawas resmi menjadi raja sehari. Ia duduk di singgasana menggunakan jubah kebesaran raja, lengkap dengan mahkota. Para pejabat istana pun menyambutnya dengan formalitas yang megah. Tak lama datanglah seorang rakyat mengadu. "Wahai Raja Abu Nawas, tetangga saya mencuri kambing, mohon keadilan," kata si pengadu. Abu Nawas mengangguk dengan bijak. "Tenang, aku akan mengadili masalah ini." Ia memanggil tetangga yang dituduh mencuri. Setelah mendengar kedua pihak berbicara, Abu Nawas berkata, "Baiklah, kambing ini akan kubawa pulang dulu untuk dipelajari lebih lanjut sifatnya. Jika kambing itu lebih menyukai salah satu dari kalian, berarti dia pemiliknya." Semua orang bingung, tapi Abu Nawas segera membawa kambing itu pulang dan menyimpannya di dapur istana. Lalu datang seorang menteri dengan wajah marah. "Wahai Raja Abu Nawas, rakyat di daerahku menolak membayar pajak. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas berpikir sebentar, kemudian berkata, "Mudah saja, naikkan pajak mereka 2 kali lipat." Si menteri terkejut. "Apa? Bukankah itu akan membuat mereka semakin marah?" Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, mereka akan datang langsung ke istana untuk mengadu. Nanti aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Jadi kau tak perlu repot-repot lagi." Menteri itu pulang dengan bingung, sementara Abu Nawas tertawa dalam hati. Sebagai raja, Abu Nawas juga harus menghadiri jamuan makan siang bersama para bangsawan. Namun, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memakan semua hidangan yang enak, yang biasanya hanya dinikmati oleh raja. Ketika para bangsawan bertanya tentang kebijakan pemerintah, Abu Nawas hanya menjawab, "Makan dulu, urusan kebijakan belakangan." Para bangsawan hanya bisa mengangguk, meskipun mereka merasa heran dengan gaya kepemimpinan Abu Nawas. Menjelang malam, Raja Harun al-Rasyid kembali ke istana untuk melihat bagaimana Abu Nawas menjalankan tugasnya. "Abu Nawas, bagaimana rasanya menjadi raja sehari?" tanya raja sambil tersenyum. Abu Nawas dengan wajah serius menjawab, "Baginda, menjadi raja itu sungguh melelahkan. Saya harus memakan hidangan mewah, menyelesaikan masalah pelik, dan bahkan membawa pulang kambing rakyat. Sungguh berat tugas ini." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau memang pandai bersiasat, Abu Nawas. Tapi ingat, kau harus mengembalikan kambing itu." Abu Nawas tersenyum licik. "Tentu saja, Baginda. Tapi izinkan saya menikmatinya semalam saja, agar saya benar-benar merasa seperti raja sejati." Semua orang di istana pun tertawa. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa kambing titipan yang lezat untuk jamuan di rumahnya. Dan begitulah Abu Nawas membuktikan bahwa menjadi raja sehari bisa menjadi pengalaman yang penuh kelucuan dan kepintaran. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah kampung, acara Maulid Nabi diselenggarakan dengan meriah setiap tahunnya. Warga berbondong-bondong datang, membawa berbagai macam hidangan lezat. Namun yang paling dinanti-nantikan adalah momen ketika jajan dibagikan. Siapa yang tidak suka jajan? Apalagi kalau gratis. Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya juga tak mau ketinggalan. Seperti biasa, ia datang dengan perut kosong dan niat yang besar untuk mendapatkan jajan sebanyak-banyaknya. Namun Abu Nawas tahu bahwa mendapatkan jajan di tengah kerumunan itu bukanlah perkara mudah. Semua orang pasti akan berebutan. Saat acara selesai, tibalah saat yang dinantikan. Panitia mulai membagikan jajan. Tanpa berpikir panjang, semua orang langsung berdesakan. Abu Nawas pun tak mau kalah. Namun bukannya ikut berdesakan, ia malah punya ide yang cerdik. Dengan tenang, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan mulai berteriak, "Hati-hati, ada ular di sini." Mendengar teriakan itu, orang-orang yang semula berebut jajan langsung panik dan berlarian menjauh. Dalam sekejap, tempat itu menjadi kosong. Abu Nawas tersenyum puas dan dengan santai mengambil jajan yang tersisa.
Namun sebelum ia sempat menikmati hasil kerja kerasnya, seorang bocah kecil yang polos datang menghampirinya dan berkata, "Paman, di mana ularnya?" Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir bagaimana cara menjawabnya. Akhirnya dengan senyum penuh tipu muslihat, ia pun berkata, "Ular itu hanya muncul jika jajannya tidak dibagi-bagi. Jadi, kalau kamu ingin tidak melihat ular, lebih baik kita bagi jajannya sekarang." Bocah itu mengangguk setuju, dan Abu Nawas pun harus rela berbagi jajannya dengan si bocah kecil. Meskipun tak jadi membawa pulang jajan sebanyak yang ia rencanakan, Abu Nawas tetap senang karena ia berhasil mendapatkan bagian tanpa perlu berdesakan. Dan sejak itu, setiap kali ada acara Maulid Nabi, orang-orang selalu berhati-hati jika Abu Nawas mulai berteriak aneh-aneh. Mereka tahu di balik teriakan itu pasti ada akal-akalan si cerdik Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.